Selamat sore pemirsa, di tengah menguatnya sinyal bergabungnya PDIP dengan koalisi pendukung Ahok muncul di berbagai media. Susunan tim pemenangan Ahok tanpa melibatkan PDI Perjuangan. Lalu bagaimana nasib jalinan komunikasi antara koalisi Ahok dengan partai pimpinan Megawati tersebut? Frontier News akan mengupas,nya bersama saya, Afiani Malik. Pemirsa, hari ini 3 partai politik dan relawan teman Ahok meresmikan rumah pemenangan Ahok. Peresmian rumah pemenangan ini menandai telah tersusunnya struktur tim sukses pemenangan Ahok. Rumah tim pemenangan Ahok berlokasi di Jalan Lembang nomor 25 Jakarta Pusat. Di rumah ini tim sukses pemenangan Ahok yang sudah dibentuk, yang di dalamnya terdapat unsur parpol pendukung dan teman Ahok yang diketuai Nusron Wahid akan melakukan berbagai kegiatan pemenangan bagi Ahok. Ketua tim sukses pemenangan Ahok Nusron Wahid menyatakan optimis bisa menjalankan berbagai program pemenangan bagi Ahok. Dinamika politik di tengah isu koalisi parpol yang terjadi saat ini tidak berpengaruh bagi kinerja tim sukses. Lebihnya kita terserah masing-masing partai, itu haknya masing-masing partai. Mau dukung oke, enggak ya enggak soal, kita udah cukup. Kalau mau dukung, ayo kita bareng-bareng. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksakan mau apa lagi. Memang jalannya hidup beda-beda. Sementara Basuki Cahayapurnama atau Ahok enggan berkomentar banyak terkait jadi tidaknya PDIP ikut mendukungnya. Nggak tahu, nanti PDIP urusan saya nggak tahu. Saya dari dulu sama Ibu Mega nggak mungkin ninggalin Bu Mega. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Taufikul Hadi menyatakan sejak awal Partai Nasdem menyerahkan pilihan pada Ahok terkait siapa pasangannya sebagai wakil gubernur. Namun saran Nasdem pada Ahok agar calon wagub yang ia pilih memiliki chemistry atau kecocokan dalam menjalankan pemerintahan nantinya. Tapi yang paling penting adalah wakil gubernur itu adalah orang yang memiliki chemistry dengan gubernur agar kemudian perjalanan kepemimpinan di Jakarta itu adalah mulus. Jadi itu yang sebetulnya yang paling penting. Keputusan sekarang ada di tangan Ahok untuk menentukan bakal calon wakil gubernurnya. Namun 3 parpol pendukungnya saat ini telah siap melaksanakan mesin-mesin politiknya dalam memenangkan Ahok di Pilkada DKI 2017. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. 2, 1. Pemirsa, beredarnya susunan tim pemenangan Ahok tanpa melibatkan PDIP di tengah jalinan komunikasi keduanya yang intensif menimbulkan keterkejutan. Bagaimana lalu nasib hubungan Ahok dan PDIP? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan. Pertama narasumber saya ada koordinator relawan Ahok Jarot, ada Bapak Dodi Matondang. Mas Dodi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga ada analis politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Afi. Dari luar studio sudah bergabung Ketua Tim Pemenangan Ahok Nusron Wahid. Mas Nusron, selamat malam. Mas Nusron, Selamat malam, Assalamualaikum Afi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih Mas Nusron. Baik, kita sebelum membahas ini saya akan mengajak para narasumber dan juga pemirsa akan kita lihat seperti apa susunan tim pemenangan Ahok yang beredar luas di media kemarin. Ya, ini adalah susunan tim pemenangan Ahok, namanya jelas juga asal dari partainya. Dan Nusron Wahid adalah ketua dari tim pemenangan Ahok ini. Oke, saya konfirmasi dulu ke Mas Nusron, benarkah memang itu susunan yang beredar di media ini dan Anda jadi ketuanya hari ini sudah dideklarasikan seperti itu? Belum. Nama-nama itu ya tidak semua betul ya. Karena masa tim sebanyak itu sih gitu. Contohnya yang tidak betul yang bisa dikonfirmasi sejauh ini siapa saja Mas Nusron? Ya banyak sekali, pokoknya kan tim ini sedang disusun dan belum selesai begitu. Dan saya pastikan jumlahnya tidak sebanyak itu gitu. Kalau kita lihat totalnya ini lebih dari 100 orang dalam tim pemenangan Ahok. Sebenarnya targetnya atau akan bertambah atau justru akan berkurang? Ya justru akan berkurang kan, paling yang namanya tim kan maksimal paling ya 25 sampai 30 orang.
Itu ya, yang lain kan biar menjadi relawan dan bergerak di luar struktur tim yang resmi. Kan nanti setelah ada tim di tingkat provinsi, ada juga tim di tingkat kabupaten atau tingkat kota yang itu juga harus disetorkan kepada KPU gitu. Tapi kalau misalnya Anda katakan idealnya sekitar 30-40, ini dari 100 nama Anda harus memfilter atau menyaring sekitar 60-70 orang. Ya nggak apa-apa, itu kan biasa pekerjaan kita di setiap begini kan memang harus melakukan konsolidasi tim dengan baik begitu. Kan tim itu lebih kecil lebih bagus asal efektif begitu. Atau jangan-jangan ini menunggu PDIP, Mas Nusron? Ya kita menunggu siapa saja, kan yang bergabung tidak hanya PDIP, nanti insya Allah bakal banyak lagi yang bergabung. Tapi draft yang 100 orang ini memang itu baru draftnya, belum keputusan final seperti itu ya? Itu baru kompilasi usulan dari berbagai partai politik dan usulan dari berbagai kelompok civil society dan masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota tim di dalam tim ini. Dan kalau kita kita susun banyak sekali nama-nama yang ingin bergabung, itu banyak sekali. Tetapi kan karena kita keterbatasan, maka yang kita setorkan paling hanya sekitar 25 sampai 30 orang yang kita setorkan ke KPU nanti. Selebihnya kan biarkan itu bergerak sebagai civil society ataupun menjadi relawan di luar struktur tim yang resmi begitu. Kalau tadi saya tanya ini menunggu PDIP, kadang-kadang ya menunggu siapa saja, tapi ada harapan gitu supaya PDIP bergabung atau jangan-jangan tidak berharap PDIP bergabung makanya kemudian muncul nama ini? Ya sebetulnya kita ini sudah bekerja sudah nothing tulus ya. Artinya kalau ada partai-partai lain membuat keputusan mendukung kemudian bergabung dengan kita dalam memenangkan Pak Ahok, kita sih syukur alhamdulillah dan akan menambah energi. Tetapi kalau kemudian partai-partai lain itu mengambil keputusan lain dalam arti tidak mendukung Pak Ahok, ya kita apresiasi keputusan itu, berarti kita akan melakukan sebuah proses kompetisi. Nah tinggal kita bangun kompetisi itu secara baik, secara fair dan secara akuntabel bersama-sama begitu. Oke, saya akan ke Mas Dodi dulu. Mas Dodi, Anda koordinator relawan Ahok Jarot. Nah ini udah ada progresnya, minimal sudah ada nama dari wakilnya. Kenapa, bagaimana Anda melihat ada tim pemenangan Ahok ini akan bekerja sama atau jadi tandingan? Ya, sebenarnya sih sederhana Mbak ya. Artinya relawan Ahok Jarot itu kebetulan masih fresh from the oven, baru kita deklarasikan tadi siang. Kita bergerak sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Ya salah satu hal yang sudah kita lakukan adalah penyebaran spanduk di bulan Juni dan Juli yang akhirnya pada saat itu sempat menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak polemik di tengah perpolitikan yang ada di Jakarta. Tapi kalau misalkan kita berbicara bahwa di dalam relawan Ahok Jarot itu kita terdiri dari semua profesi, berbagai kalangan profesi, suku, ras dan agama. Partai ada? Partai sejauh ini belum, karena memang posisinya adalah kita tetap menjaga kemandirian dan kalau bisa menghindari sedikit intervensi politik sebenarnya di dalam relawan Ahok Jarot ini. Tapi yang didukung ini berkaitan dengan partai politik? Ya betul, karena kebetulan itu munculnya kenapa Ahok Jarot itu adalah kita berangkat pada sebuah kebutuhan terhadap Jakarta hari ini, terhadap stabilitas, sustainability dan juga pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan. Di situ kita melihat yang bisa merealisasikan 3 hal itu adalah pemimpin yang sedang menjabat hari ini. Makanya kita berpikir kalau memang kita bisa melanjutkan dan bisa sedikit memberikan masukan ya di tengah-tengah para penguasa hari ini, kita berpikir kalau bisa ini tolong dipertimbangkan lagi, terlepas mereka mungkin partai siapa saja, yang penting inilah mungkin yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Oke, ada Jarot di situ, kader dari PDIP sudah berkomunikasi dengan PDIP lebih jauh? Komunikasi secara informal sudah, karena kebetulan juga beberapa senior sudah kita coba lakukan komunikasi secara informal, dan alhamdulillah juga hari ini bisa komunikasi sama Bang Nusron Wahid ya, kebetulan senior kita juga. Intinya adalah harapan kita dengan munculnya relawan Ahok Jarot hari ini itu bisa menjadi sebuah reminding bahwa hari ini kita masih punya pemimpin yang layak untuk dipertahankan. Oke, ada relawan Ahok Jarot, ada tim pemenangan Ahok. Ada message politiknya nggak sih? Dijawab usai jeda berikut ini. Mas Toto, tetaplah bersama pemirsa.